Jadi alhamdulillah pagi ini Bu Menkyu bisa melihat program Kementerian Sosial untuk yang pertama untuk permakanan. Jadi ada permakanan yang diberikan sejak Desember lalu, itu untuk permakanan lansia, disabel, dan bantuan untuk anak yatim. Nah, yang kedua adalah untuk para disabel. Tadi sempat kami ceritakan ke Bu Menkyu bagaimana kami di Kementerian Sosial mencoba membuat alat sendiri karena memang itu sebagian besar seperti tongkat adaptif, kemudian kursi untuk selebar palsi itu enggak ada di pasaran di Indonesia. Jadi karena itu kita merakit sendiri dan alhamdulillah itu juga dibuat oleh para saudara-saudara kita yang disabel. Nah, kemudian yang ketiga adalah pena, pahlawan ekonomi Nusantara. Nah, itu adalah pertama kita melihat data banyak penerima-penerima muda yang menerima bantuan sosial. Nah, ini karena mereka masih jangkauannya masih panjang karena masih muda. Karena itu kemudian kita membuat program pahlawan ekonomi Nusantara, yaitu mengajak mereka untuk berwira swasta. Nah, pada awalnya kami karena keterbatasan dana, kami sempat menghentikan hanya jumlah tertentu. Padahal kita ingin mereka keluar secepatnya, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Karena mereka punya kapasitas keuangan yang lebih baik. Nah, ternyata kemudian melalui Pak Andreas ini DPR RI, kami diakseskan Kementerian Sosial dengan BI. Dan akhirnya dibantulah oleh BI modal-modal tadi. Kita lihat percepatannya, tadi rata-rata sebulan 2 bulan masih berjalan. Tapi mereka sudah berani sekarang ini kami keluar dari penerima bantuan sosial. Nanti setelah ini kami dengan Bu Menkyu akan mengunjungi rumah Rutilahu, rumah sejahtera terpadu. Jadi juga kita memberikan rehab rumah, tapi bukan hanya rehab rumah, tapi juga wirausaha untuk mereka supaya mereka tergraduasi. Bukan hanya sekedar, tapi kehidupannya menjadi lebih baik karena take home pay yang mereka terima lebih baik. Nah, juga ada kemiskinan ekstrem yang kita tangani sesuai data kami. Nah, kemudian kita perbaiki rumahnya karena kalau kemiskinan ekstrem rata-rata hancur rumahnya tuh udah nggak layak sama sekali. Itu kita bongkar, kita bangun, dan itu anti gempa karena wilayah sini itu daerah rawan gempa, karena itu anti gempa, dan kita juga berikan kewirausahaan untuk mereka. Dan ada banyak kemiskinan ekstrem yang beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi, mereka juga dari kemiskinan ekstrem mereka siap untuk keluar menerima bantuan sosial. Begitu. Terima kasih. Makasih Bu Risma. Hari ini saya diundang oleh Bu Risma untuk melihat beberapa program bantuan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Bu Risma, dan pendekatan beliau itu sangat-sangat berbeda, yaitu mengempower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa makin mandiri secara ekonomi, atau kalau yang disabel tadi juga bisa melakukan aktivitas. Alhamdulillah kalau tahun 2022 yang lalu Ibu Risma meminta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan 198 miliar yang dipakai untuk tadi memberikan makanan lansia, dan itu sudah tergunakan seluruhnya 183 miliar. Itu untuk tadi memberi makanan yang tadi sempat kita wawancara dengan kelompok ibu-ibu yang melakukan Pokmasnya yang melakukan kegiatan tersebut. Kemudian juga untuk memberikan makan lansia dan disabel, itu dilakukan secara bersama-sama menggunakan anggaran. Kami akan mendukung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan.
Sehingga yang beliau selalu menggunakan anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu bisa dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan dan bahkan bisa memberdayakan. Tadi beberapa program PENA yang disampaikan, kombinasi dari APBN dengan Bank Indonesia, dengan Pak Andreas sebagai anggota DPR, beliau meyakinkan bahwa kita semuanya bisa berkolaborasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Untuk tahun 2023 ini anggaran perlindungan sosial di APBN 476 triliun. Saya akan bersama-sama Bu Risma untuk melihat apa aktivitas dari Kementerian Sosial yang memang betul-betul telah memberikan hasil yang sangat nyata untuk terus bisa dijaga dan diteruskan. Karena ini penting sekali. Namanya anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin. Saya senang bisa mendapatkan kesempatan melihat program-program ini, terutama tadi Bu Risma memberikan kesempatan kepada kelompok difabel yang merancang sendiri alat, kemudian alatnya dipatenkan dan kemudian juga dipasarkan, digunakan sehingga membuat seluruh anak-anak dan kelompok difabel menjadi berdaya dan bisa melakukan aktivitas yang lebih aktif dan produktif. Itu luar biasa untuk kehormatan dignity-nya dari kelompok difabel ini. Juga berbagai bantuan tadi alat produksi bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu dan tadi berbagai kegiatan usahanya juga berbeda-beda. Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi ya Bu ya dalam hal ini. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, terima kasih Bu Risma atas kesempatan, Pak Andreas dan kepada seluruh pemerintah daerah serta dari counterpart Bank Indonesia yang juga ikut mensukseskan dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022 kemarin kan memang situasinya masih pandemi yang banyak. Jadi kita dan juga ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi ada beberapa anggaran yang tahun 22 tidak diteruskan. Namun jumlah 476 triliun itu relatif sama dengan tahun 2022. Tapi nanti komponennya beda. Seperti tahun lalu kan ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima. Itu nanti diredesain tergantung kepada kementerian-kementerian dan lembaga. Gitu ya. Kasih. Baik, terima kasih ya. Ya itu tadi, kalau mereka tidak, mereka biasanya memang rata-rata sudah berusaha dan bekerja. Namun karena kapasitasnya masih rendah, tidak mencukupi kebutuhan, maka kemudian bagaimana kita meningkatkan kapasitas, sehingga kita bantu mereka untuk berusaha. Awalnya adalah untuk mempercepat mereka, itu awalnya saya membayangkan 6 bulan gitu waktunya. Kita beri waktu mereka 6 bulan untuk mereka bisa keluar. Nah tapi ternyata sekarang mereka sudah banyak menyampaikan saya keluar, mereka sendiri yang menyampaikan. Jadi akhirnya nanti kita akan lihat karena memang mungkin tidak sama per jenis usaha. Mereka bisa keluar ya mereka akan kita keluarkan seperti itu dari penerima bantuan sosial karena mereka memang merasa kapasitas keuangannya sudah cukup. Seperti itu. Jangan lupa ya dari APBN juga ada transfer ke pemerintah daerah. DAU, DAK, dana bagi hasil, kalau ini cukai mungkin untuk yang rokok. Jadi itu juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak hanya Bu Risma sendiri ngurusin seluruh Indonesia, tapi pemerintah daerah terutama di sini untuk Kota Batu untuk bisa menggunakan APBD-nya yang sebagian cukup besar berasal dari APBN juga. Gitu ya. Apakah tidak dimungkinkan dana desa digunakan untuk pemberdayaan
yang di situ itu melibatkan semua KPM PKH. Ya sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi Kementerian Desa nanti dengan Kementerian Sosial, bahkan selama pandemi kemarin kan juga dana desa banyak yang dipakai untuk itu. Dan banyak desa-desa yang sudah membuat BUMDes. Jadi ada yang sebagian untuk bansos langsung ke masyarakat yang miskin, ada juga untuk infrastruktur dasar dan juga untuk melakukan usaha di tingkat desa, gitu ya. Nah itu koordinasi, kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Desa itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan kita juga ada yang untuk BKKBN, untuk stunting, kemudian juga dari pemerintah daerah. Itu kombinasi yang semuanya diharapkan ngeroyok untuk membantu masyarakat yang paling rentan. Gitu ya? Ya, saya tambahkan. Jadi pelatihan ini tidak berhenti di sini karena kita ingin ngupgrade mereka bukan hanya dengan harga itu, jadi kita akan berikan training tiap Sabtu dan Minggu untuk mereka, untuk bagaimana pemasarannya, bagaimana kemudian pengelolaan keuangannya. Jadi kalau dia untung 100, itu dimakan boleh berapa. Kemudian setelah itu ditabung berapa untuk masa depan dia. Sehingga saat dia pensiun kelak dia punya tabungan untuk mereka bisa survive. Nah kemudian yang berikutnya adalah juga kita ada dibantu oleh BI, OJK, kemudian ada beberapa perusahaan yang untuk memaintain program ini. Sehingga mereka dapat usaha, dapat memasarkan, melalui online dan sebagainya seperti itu. Sudah ya, nanti kita di tempat berikutnya kita diskusi.